Buset, gede banget cuy mobilnya. Halo guys, balik lagi sama gue Kevin Adiata. Dan sekarang gue pengen nge-review SUV terbesar dan tertangguh yang pernah dibuat oleh Toyota sejauh ini, yakni Toyota Mega Cruiser. Jika kalian ada yang bertanya, apa jadinya kalau Toyota ngebuat Hummer H1? Inilah jawabannya. Jadi Mega Cruiser pertama kali dikenalin pada tahun 1993 di Toyota Motor Show ke yang 30, dimana pada saat itu mobilnya masih sebuah prototipe. Mega Cruiser pertama kali baru diproduksi pada tahun 1995 di Toyota Gifu Auto Body, dan dia baru secara resmi dijual pada tahun 1996. Produksinya sendiri itu berlangsung dari tahun 1995 sampai tahun 2002. Aslinya, mobil Mega Cruiser ini dibuat untuk keperluan militer. Makanya ada sekitar 3.000 model militer yang berkode BXD10 yang dirilis, dan ada 149 model sipil yang berkode BXD20 yang dirilis. Dan dalam dunia militer, Mega Cruiser digunakan dalam berbagai keperluan, seperti buat pengangkut infanteri, terus pembawa mortir, sama buat mengangkut SAM atau Surface to Air Missile buat pertahanan udara. Selain untuk keperluan militer, Mega Cruiser juga digunakan oleh kepolisian dan pemadam kebakaran untuk melaksanakan tugas mereka. Dimana kalau dari berdasarkan gambar yang dikasih nih, mereka itu pakai yang versi sipilnya. Nah, aslinya Mega Cruiser ini dibuat untuk uji desain yang nantinya bakalan dimasukin ke SUV Toyota lainnya, kayak Land Cruiser. Namun sayangnya, mobil ini gagal secara finansial untuk Toyota. Penjualan yang biasa-biasa saja dapat disebabkan oleh pajak yang ketat, dan mobil ini untuk jalan Jepang itu kayaknya nggak cocok karena jalanan Jepang itu sempit, jadi kayaknya nggak bakalan muat deh kalau dia jalan di jalanan Jepang. Of course, rasanya nggak adil kalau kita nggak ngebandingin Mega Cruiser ini dengan pesaingnya asal Amerika, yakni Hummer H1. Sama-sama mobil yang diciptain buat keperluan militer dan secara fisik sama. Bagaimana perbandingan antara keduanya? Buat kebahasnya, gue bakal nyebut dimensi dari Mega Cruiser ini, dan angka-angka yang gue sebut adalah angka-angka pembulatan. Jadi kalau buat panjangnya dia ini 5 meter, terus dia wheelbase-nya 3,4 meter, terus tingginya gue aja nggak nyampe, dia ini 2,1 meter. Terus kalau kita lihat ke depan, kita bakal lihat di sini lebarnya, dia itu lebarnya 2,2 meter, serta dia punya berat 2,8 ton. Nah, kalau kita bandingin dengan Hummer H1, dia itu punya panjang dan tinggi yang lebih panjang, serta wheelbase-nya juga lebih panjang, dan beratnya itu selisih 0,09 ton. Maka dari itu, Mega Cruiser ini lebih besar daripada Hummer H1. Dan sekarang, yuk kita bahas bagian-bagiannya. Dan sekarang kita bahas bagian depannya dulu. Wah, kita udah bisa lihat bumpernya yang gede di sini. Jadi kita mulai dari lampunya di sini. Di sini ada dua, lampu biasa sama lampu LED-nya, dia di cover di sini. Dan di sini ada lampu senja sama fog lamp, dan ada tambahannya nih, dia ini lampu LED. Terus ini ya, apa namanya, kap mesinnya dia pakai bahan fiber, dan kalau kita lihat atasnya di sini kayak ada pengait ini. Cuma jujur gue nggak tahu ini fungsinya apa. Kalau misalkan ada yang tahu bisa komen. Terus kalau kita ke bawah, sini dia ada skid plate, ini buat ngelindungin bagian bawah mobilnya. Dan sekarang, yuk kita buka kap mesinnya. Nah, jadi ini ya mesin yang dipakai dari Mega Cruiser ini, yakni mesin berkode 15B FTE turbo diesel dengan kapasitas 4,1 liter. Mesin yang memiliki konfigurasi inline-4 ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 153 horsepower dan torsi sebesar 382 Nm. Nah, kayak Toyota Prado sebelumnya yang gue pernah review, karena dia emang mobil yang pakai diesel tua, maka horsepower yang dihasilkan tuh emang nggak gede. Cuma karena dia pakai diesel, dia tuh torsi yang dihasilkan tuh gede. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat di mesinnya sini, dia ada filter udara di situ, terus di bawah sini ada turbo, terus depannya ada intercooler, terus itu hampir gue lupa di situ ada tempat minyak rem, sama di sini tempat air wiper, sama ada heater di sini. Nah, mungkin kalau ada yang nanya kenapa mobil sehebat ini nggak pakai mesin yang canggih-canggih amat, sebenarnya ada dua alasannya. Yakni satu, biar mesin ini dia mau pakai bahan bakar terburuk sekalipun kayak solar yang paling busuk pun dia biasa tetap nyala nih mobil. Sama kedua, dia biar reliable aja di lapangan. Soalnya kan kalau daerah-daerah konflik gak ada yang tahu kan ntar kenapa, jadi biar gampang aja kalau dipakai. Dan sekarang kita bahas bagian bannya. Buat bannya di sini dia pakai Bridgestone Matte Dweller. Buat size-nya dia di sini bisa dibaca di sini, dia 37x12,5 inch. Nah, yang unik ini velgnya nih. Dia itu ringnya pakai ring 17,5 bukan 17. Dia itu udah bawaan dari sananya. Terus kalau kita lihat konfigurasinya di sini, dia ini udah persis sama kayak Hummer, dimana kalau kita lihat apa namanya, remnya itu disampil bongkol gardannya, sama gardannya sendiri itu dia udah gardan apa namanya, portal independen.
Terus kita lanjut ke tangkinya sini, dia itu tangkinya punya kapasitas 108 liter dan di sini muat kalau mau masukin jerigen. Oke, dan sekarang kita kebahas bagian belakang mobilnya sini. Jadi di sini ada lampu belakang sama tempelan plat nomornya. Yang menarik di bagian bawahnya di sini, di mana dia ada tow bar, dia ini udah standar NATO. Di mana kalau standar NATO itu dia udah bisa dibelokin kayak gini. Terus di sini ada footstep-nya bisa dibuka. Bentar. Kayak gini. Nah, sekarang yuk kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini bagian dalam dari mobilnya sini. Terus kayak gua buka dulu ininya. Nah, ini tempat duduknya. Jadi satu tempat duduk di sini itu bisa muat sampai buat 2 orang. Jadi di sini ada 4 tempat duduknya, kayak 2 kali 4 berarti 8 orang. Sama di sini masih muat buat taruh barang. Dan hampir gua lupa. Bentar, ini. Di bawah sini dia ada heater. Jadi kalau market Jepang kan kayak mereka ada musim salju, jadi heater ini bakal berfungsi banget buat kalau kondisi salju. Panas coy, jadi gue buka aja pintunya ya. Nah, uniknya mobil ini adalah dia punya sistem kaca yang unik, dimana kalau mobil yang lain kan dia pakai power window ke bawah. Nah, kalau ini dia cuma tutup ke bawahin doang kayak gini. Dia ada levelnya, bisa sampai segini, sampai dia paling bawah full sini. Terus kan di sini ada tombolnya sini, nah kan jadi ini buat nyalain fog lamp depan, nyalain fog lamp belakang. Terus ini ada tombol power buat ningkatin RPM, sama di sini ada second startnya, jadi kayak misalkan di kondisi salju itu dapat berguna. Terus di sini ada seat beltnya, dia cuma sampai bagian pinggang doang, ini. Terus pas. Nah, di sini kan ada indikator, sama di sini ada buat cut off buat lampunya. Sama, gue belum jelasin, jadi mobil ini itu 4-wheel steering. Jadi kalau mobil 4-wheel steering itu dia bagian depan sama bagian belakang mobilnya itu dia bisa belok. Nah, jadi ini buat on in 4-wheel steeringnya. Kalau ini buat di deactivate atau di off. Terus di sini ada electronic factory lockernya. Terus di sini buat tire pressure-nya, dia bisa deflate, dia bisa inflate. Terus di sini uniknya dia radionya AM, jadi dia harus dikebawain dulu kayak gini pakai casing. Sama di situ ada map lamp-nya. Sama karena dia mobil 4x4, jadi di sini dia ada transfer case. Dan hampir lupa juga di sini sebenarnya aslinya buat tempat flare. Nah, sekarang yuk kita coba nyalain mesinnya. Anjay. Salam cuy. Well, sekian review gue tentang mobil Mega Cruiser ini. Gue masih mau minta maaf kalau misalkan gue masih banyak salah dalam review mobil ini. So, don't forget to subscribe and I'll see you again. Bye-bye!